UAS, Hukum Teknologi Informasi. Halo, perkenalkan nama saya Firul Vincenzo, Jurusan Sekolah Sukulung, mahasiswa Fakultas Hukum Unikarila Manado, bidang studi ilmu hukum semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah Hukum Teknologi Informasi, yaitu dosen Sir Ricky Thompson Wawarga, SHMH. Video ini berjudul Kasus Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang akan kita bahas, yaitu sengketa hukum teknologi informasi yang ada di Indonesia atau di luar negeri, selanjutnya kita mengetahui dulu apa itu cybercrime. Apa sih itu cybercrime? Mari kita simak. Cybercrime itu tindak kejahatan yang terjadi secara online. Dia tidak memiliki waktu dan tidak memiliki target. Dia bisa terjadi kepada individu atau perusahaan dimanapun berada. Tujuan dari cybercrime sendiri beragam, bisa sekedar iseng sampai kejahatan serius yang merugikan korbannya secara finansial. Nah, cybercrime bisa dilakukan seorang diri atau melibatkan sekelompok orang. Para pelaku cybercrime tentu adalah orang yang sudah mahir atau ahli dalam berbagai teknik hacking. Bahkan tak jarang sebuah aksi cybercrime dilakukan dari tempat berbeda dan di waktu bersamaan. Ya, sekarang kita masuk ke kasus sengketa yang akan saya bahas, yaitu kasus pemajakan film Warkop di Cirebon. Nah, dia adalah PL yang bekerja sebagai SPG atau Sales Promotion Girl. Sebelum akhirnya dibekuk, PL sempat hilang selama sepekan dari tempat tinggalnya di Yogyakarta. Nah, sebelumnya PL membuat marah pihak PT Falcon, pembuat film tersebut, saat penayangan perdana pada 8 September 2016. Saat itu, PL menonton film komedi tersebut di Mall Ambarukmo Plaza di Yogyakarta. Tapi PL menonton sambil membuka media sosial atau HP-nya, yaitu Bigo Live, dan menyiarkannya secara langsung atau live streaming di akun miliknya. Nah, akibatnya eksekutif produser PT Falcon, Nirmal Hiro Barwani, melaporkan kasus itu ke Polda Metro Jaya pada 10 September 2016. Pelaku ditangkap di kediamannya. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku melakukan hal itu hanya iseng-iseng saja. Saat ini penyidik masih mencari motif lain dari tindakan PL yang menyiarkan film itu di akun Bigo Live miliknya. Nah, dari tangan tersangka, polisi menyita ponsel merek Oppo yang digunakan untuk penayangan secara langsung film tersebut. Nah, atas perbuatannya itu, PL dijerat dengan pasal 32 Junto, pasal 48 ITE, dan atau pasal 9 Junto, pasal 113 ayat 3 dan ayat 4 tentang hak cipta. Nah, meski sudah ditangkap, pihak rumah produksi Falcon Picture tidak meluapkan emosinya karena telah melakukan kerugian kepada film Warkop DKI Cirebon Jangkrik Bos Pas Part 1. Falcon Picture rupanya memaafkan perilaku dari pelaku PL yang sudah membajak melalui aplikasi online waktu sedang menonton film tersebut. Meski sudah memaafkan dan pelaku terancam hukuman pidana 10 tahun penjara serta denda 4 miliar, Lydia Wongso tetap mendukung proses hukum yang berjalan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus ini yaitu karya adalah seni yang sangat luar biasa indah, hasil dari buah pemikiran dan kreativitas karya. Nah, karya menjadi sangat berarti bagi kreatornya dikarenakan hasil kerja keras dan pengorbanan yang dilakukan olehnya. Karya ini menjadi hak kekayaan intelektualnya. Tindakan-tindakan yang dapat merugikan kreatornya merupakan tindakan yang sangat tercela. Dengan membaca karya sang pencipta bisa membuat kerugian materi bagi sang pembuat. Dan hal ini tidaklah baik dan membuat industri mati ketika hal ini diteruskan. Terima kasih. Nah, sekian dari hasil kerja UAS saya. Jika ada kelebihan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan.
Sekali lagi, terima kasih. Something's gonna bring the change.